Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konflik-konflik di Asia Tenggara. Munculnya negara Vietnam bersatu yang mengembangkan paham komunis menyebabkan rasa khawatir negara-negara kawasan Asia Tenggara. Beberapa usaha dilakukan untuk menangkal perkembangan komunis tersebut, seperti dibentuknya ASEAN sebagai organisasi negara Asia Tenggara, maupun dibentuknya SEATO yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Beberapa negara yang terpengaruh akibat adanya negara Vietnam ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah adanya people power di Filipina. People power ini menyebabkan Presiden Ferdinand Marcos turun dari pemerintahan dan melarikan diri ke luar negeri. Dalam people power ini dilatari ada beberapa masalah. Yang pertama adalah pembunuhan dari Benigno Aquino. Pada tanggal 21 Agustus 1986, Benigno Aquino kembali dari pengasingan dan menjalani perawatan di Amerika Serikat. Namun, ketika ia tiba di Bandara Manila, ia ditembak mati oleh seseorang. Oposisi menuduh Marcos adalah dalang dibalik semua ini. Dan untuk menentang itu, perjuangan menentang pemerintahan Marcos diteruskan oleh janda Benigno, yaitu Nyonya Maria Aquino atau dikenal sebagai Corazon Aquino. Peristiwa yang kedua adalah people power. Pada tanggal 7 Februari 1986, Filipina melaksanakan pemilu karena mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Hasil pemilu ini menghasilkan Cory Aquino dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum Independen atau NAMFREL. Akan tetapi sebaliknya, Komisi Pemilihan Umum Pemerintahan COMELEC menyatakan Marcos adalah pemenangnya. Tuduhan bahwa Marcos melakukan kecurangan muncul dan diperkuat oleh pernyataan Richard Lugar, ketua tim pengamat dari Amerika Serikat. Revolusi ini dimulai pada tanggal 22 Februari 1986 ketika Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata mengumumkan penarikan dukungan terhadap Marcos. Dan pada hari yang sama juga, jutaan orang turun ke jalan di Filipina atau yang sering disebut Jalan EDSA di Metro Filipina. Kejadian ini kemudian disebut sebagai People Power Revolution. Negara yang kedua adalah negara Laos. Laos adalah negara merdeka berbentuk monarki yang dipimpin Raja Somdet Prancau Sisavakvong. Daerah Laos yang berbatasan dengan Vietnam Utara memberikan dampak terbentuknya komunis yang dipimpin oleh Pathet Lao, dan juga terdapat golongan yang pro akan Amerika serta golongan yang netral. Ketika golongan ini saling bermusuhan untuk mendapatkan kekuatan yang luas di Laos. Pada tahun 1975 dibentuklah pemerintahan komunis di Laos sehingga terjadi hubungan antara Vietnam dengan Uni Soviet. Negara yang ketiga adalah Kamboja. Di Kamboja terdapat rezim yaitu rezim Khmer Merah. Rezim ini merupakan cabang militer Partai Komunis Kamboja. Pada tahun 1960 sampai 1970, Khmer Merah melakukan gerilya melawan rezim Sihanouk dan kemudian Lon Nol. Pada tahun 1975, Khmer Merah dipimpin oleh Pol Pot yang berhasil menggulingkan kekuasaan dari Lon Nol. Rezim ini
menyatakan bahwa tahun kedatangannya adalah sebagai tahun nol atau bisa disebut sebagai year zero. Mata uang dan hukum di Kamboja dihapuskan, pelayanan pos juga dihentikan. Negara Kamboja seperti dijauhi negara-negara lain. Rezim ini selama berkuasa diperkirakan sudah membantai sekitar 2 juta orang Kamboja dengan Choi Choeung-ek adalah ladang pembantai paling terkenal di era itu. Yang kedua adalah intervensi Vietnam. Pada tanggal 25 Desember 1978, tentara Vietnam menginvasi Kamboja. Pada tanggal 7 Januari 1979, berhasil menggulingkan kekuasaan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Pemerintahan sementara dibentuk, tetapi tidak diakui oleh negara-negara barat. Pol Pot yang terguling melakukan gerilya dan aksi teror. Sampai pada akhirnya Pol Pot meninggal pada tanggal 15 April 1998 di hutan karena terkena serangan jantung. Upaya perdamaian yang dilakukan adalah yang pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas melanjutkan gagasan Mohtar Kusuma Atmaja dengan melaksanakan cocktail party yang diikuti semua yang bertikai di Kamboja. Cocktail party atau Jakarta Informal Meeting dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 25 Desember 1988. Upaya perdamaian yang kedua adalah diadakannya Konferensi Internasional Kamboja di Paris pada tanggal 23 Oktober 1991. Upaya perdamaian yang ketiga yaitu adalah PBB membentuk UNTAX di bawah pimpinan Yesusi Akasi untuk menjaga perdamaian daerah Kamboja. Untuk upaya perdamaian yang keempat adalah pada tahun 1993 Kamboja melaksanakan pemilu di bawah pengawasan PBB dengan hasil partai Fun Sivek adalah 46% dan CPP adalah 38%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.